ulama Syafi'iyah sepakat ya bahwasanya musik hukumnya haram. Tapi hanya saja mereka khilaf. Apakah main alat musik ini dosa besar, dosa kecil? Ada khilaf di kalangan mereka. Sebenarnya mengatakan dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Yang mengatakan dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Ya. Ya, dalam kitabnya Az-Zawajir dia memasukkan mendengar alat musik, main alat musik adalah hukumnya dosa besar, hukumnya dosa besar. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya hukumnya haram, maka tidak perlu kita mencari-cari dalih untuk menghalalkan alat musik. Terlalu banyak perkataan Syafi'iyah yang mengatakan orang main musik itu bertasyabuh dengan para peminum khamr, orang main musik itu bertasyabuh dengan orang fasik, alat musik itu membuat orang mengantarkan kepada maksiat, mengantarkan kepada dosa besar ya. Dan macam-macam menumbuhkan kemunafikan. Dan benar orang kalau suka main musik gimana dia mau khusyuk? Enggak, susah, omong kosong ya. Musik itu ya dalam hatinya selalu musik-musikan, bukan Al-Qur'an, bukan enggak. Ingin bahasa sering sampaikan, kalau ingin bahagia tinggalkan musik. Saya bukan bicara omong kosong, artinya saya dulu juga main musik. Jadi orang kalau main musik, dia udah hatinya penuh dengan itu ya. Hatinya penuh dengan itu ya. Meskipun dia sholat, mesti baca Quran, beda. Tapi kalau dia baca Quran benar-benar hatinya benar-benar bahagia dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan, kalau Anda mengatakan musik bikin bahagia boleh, betapa banyak orang musik yang stres. Betapa banyak orang musik yang bunuh diri. Betapa banyak orang musik yang akhirnya terjerumus pada yang lainnya. Terjerumus pada minum khamar, terjerumus pada pacaran, terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena musik membuat jiwa itu benar-benar fly dan dia ingin diasupi dengan hal-hal yang haram yang lain. Jadi musik itu pengantar. Makanya disebut dengan suara syaitan karena mengantarkan kepada yang lainnya dan ini kenyataan. Tapi kita coba antum boleh sensus pemain musik yang taruhlah yang baik dengan yang tidak baik coba dibandingkan. Coba. Musik Islami berapa sih? Taruhlah kita bilang halal. Kita bicara syariat memandang secara global, kalau ternyata yang lebih banyak mudaratnya maka hukumnya haram di antara cara syariat mengharamkan sesuatu. Seperti apa namanya? Yas'alunaka al-khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa nafi'un linnas. Wa itsmuhum akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar ya. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Benar, khamar ada manfaatnya, bikin orang lupa. Kalau stres minum khamar bisa hilang lupanya, tapi haram, dosanya lebih besar. Kalau kita bilang musik halal juga, taruhlah, kita jujur ya, kita bandingkan pemain musik yang baik, yang genah dengan yang tidak genah coba. Yang dangdutan, yang rapper, yang rusak. Banding 1% belum tentu. 1% yang baik belum tentu ada dibandingkan dengan yang rusak. Dengan yang dangdutan, dengan yang joget-joget, dengan macam-macam cinta-cinta apalah, maksiatlah mengajak kepada. Tapi yang mungkin nyanyi solawatan sedikit enggak banyak dibandingkan dengan saya bicara dibandingkan dengan yang maksiat ya. Ya ini saja sudah jelas bahwasanya musik melalaikan ya. Dan apa namanya kalau sudah datang dalil ya sudah selesai. Sudah datang dalil sudah selesai. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, musik kan suara yang indah, enggak boleh kita dengar. Kalau gitu enggak boleh kita dengar suara-suara burung dan yang lainnya." Makin dibantah oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dari ulama Syafi'iyah ya. Beliau berkata ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya suara-suara yang indah seperti suara andelib semacam suara burung, kemudian suara-suara yang keluar alami, maka hukumnya tidak mengapa dikiaskan dengan suara burung. Kemudian kata beliau, wala yustathna min hadhi ilal malahi. Yang diharamkan cuma alat-alat musik, wal autar, senar-senar, wal mazamir dan suling-suling. Allati warada syar'u bil man'i minha, yang syariat mengharamkannya.